なおさらティモさんへ移動することになり。Halo para animers, yang taunya cuma berbahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime komedi yang berjudul Isekai de Mafu Mafu Surutameni dan Batemas, yang sekarang udah nyampe ke episode terakhir, tepatnya episode ke-12, yang mana anime kali ini semakin gak jelas, gak tahu dah, gua gak ngerti. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencang jalanan dalam dan lihat tanpa banyak bacot. Langsung saja kita keluar ceritanya. Selepeu. Di awal scene kita ditunjukin Nema yang sangat terkejut melihat begitu banyak korban para kobold akibat pertempuran sebelumnya, guys. Nema yang merasa jika semua itu adalah salahnya. Will yang merasa jika sepertinya Ralph mulai bergerak. Will meminta Shinki untuk menyiapkan lampu. Para kobold juga diminta untuk melindungi telinga dan mata mereka. Ralph yang bilang jika musuh sudah mundur. Di sini Shinki mengendalikan petir dan menyambarkannya pada pasukan pemusnah. Para prajurit yang pingsan, Nema dan para kobold pun berlari melewati mereka, yang mana poin utama mereka adalah keselamatan dan mengurangi serangan lawan sebanyak mungkin. Si Cili yang udah menanti kedatangan Nema, akhirnya mereka pun tiba. Si Cili lalu bertanya keadaan petualang yang sudah ditangkap. Will bilang jika mereka meninggalkannya karena para petualang pasti akan bergerak sendiri ketika sudah sadar. Sedangkan Beastmaster akan diserahkan pada penyidik. Menyadari jika jumlah para kobold sudah cukup berkurang, yaitu 14 orang telah mati dan 11 lainnya terluka parah dan cacat. Meski tenaga medis sudah berusaha, tapi pengobatannya cukup memakan waktu. Merasa jika itu semua salah ras petarung, yang mana pemimpin mereka mengorbankan diri. Melihat itu, Nema teringat dengan kata-kata pemimpin dari ras petarung, dan akhirnya terjadilah cekcok di antara mereka. Setelah mendengar kata-kata Nema, sejenak para kobold langsung terdiam, guys. Di sini Nema akan berusaha menyelamatkan para kobold yang tersisa bagaimanapun caranya. Tidak hanya itu, adik si Cili juga mendukung kata-kata Nema. Si Cili yang membenarkan adiknya itu, tapi kalau hanya mereka berdua, semua tak akan bisa terwujud. Jadi dirinya dan ras kobold akan berusaha membuat harapan masa depan para kobold yang telah mati. Yang mana jika mereka dendam pada Nema, maka dirinya juga akan menanggungnya, karena pada dasarnya dirinya lah yang telah membawa Nema. Si Cili lalu bersujud pada Nema, yang mana dia meminta agar Nema membimbing mereka ke dalam kedamaian, yang mana para bintang masih memberitahunya bahwa Nema lah penyelamat mereka. Mereka juga telah melewati banyak rintangan berkat bintang-bintang tersebut, dan para bintang-bintang itu memberitahu untuk mengikuti arahan Nema. Tapi Nema bilang jika itu akan menjadi jalan yang panjang. Sebagai peramal, si Cili percaya pada Nema. Di sini Hanley juga merasa itu tak masalah, yang mana ia yakin bahwa semua makhluk pasti akan gugur. Tidak hanya itu, para kobold nampak mulai setuju dengan pendapat si Cili, dan mereka pun mengikuti jejak yang si Cili pilih, guys. Setelah itu mereka mulai berdiskusi. Mereka memutuskan untuk mengirim kobold ke Gunung Leitimo di perbatasan Provinsi Mieusga arah barat daya bagi mereka yang gugur, sementara mereka serahkan pada penjaga hutan. Singkat cerita, di sore harinya Will mengajak Nema karena sudah waktunya mereka kembali. Si Cili lalu menghampiri Nema, yang mana adiknya itu berharap bisa terus di sisi Nema. Meski lemah, tapi dia akan berlatih, dan setelah kuat si Cili ingin agar Nema memanggilnya. Merasa jika dirinya akan mendapat pelayan sempurna sebagai seorang bangsawan, yang artinya adik si Cili akan hidup berdampingan dengan manusia, dan dia juga harus tahu sopan santun yang benar. Dengan itu adik si Cili siap melakukan apapun demi Nema. Tidak hanya itu, di sini si Cili juga meminta Nema
Nema untuk memberikannya nama. Nema yang tahu jika seharusnya pemimpin kelompoklah yang memberinya nama, tapi karena adiknya itu adalah makhluk buas, jadi tak akan masalah dengan hal itu. Selain itu dia juga pasti sangat senang, merasa udah nggak punya pilihan lain. Nema pun menuruti permintaan si Chili itu guys. 暗い冬の終わりを告げる。 Para anak kobold yang menghampiri Nema, yang mana menurut si Chili mereka juga ingin diberi nama oleh Nema. Namun dengan memberinya nama, maka kobold itu akan terikat dengannya. Namun karena si Chili memaksa, Nema pun memberi mereka nama Seigo dan Rikusei. Tapi anehnya, Nema tak melihat adanya tanda di dahi mereka guys, yang mana ternyata tanda mereka itu berada tepat di bawah bulu dahinya. Tak lama Will pun mengingatkan Nema lagi agar mereka segera pulang, yang mana dirinya mendapat kabar jika pasukan pemusnah akan mengadakan jamuan. Setelah itu mereka pun pamit. Para kobold nampak berterima kasih atas segala yang telah Nema lakukan. Nema bilang jika mereka akan bertemu lagi setelah urusannya selesai. Nema juga bilang pada Spica bahwa itu cuma perpisahan sementara, dan setelah itu mereka pun berpisah. Singkat cerita, yang mana Will akan melanjutkan perjalanan besok, dan sementara mereka akan menginap semalam di Galea dan menggunakan sihir transportasi di Dark Lake ke Fox Bay. Namun itu semua hanya berdasarkan laporan David, yang mana setelah itu mereka bertemu dengan David. Di sini David membawa bukti untuk diskusi mereka kali ini. Will yang membacanya tahu jika itu adalah tanda terima pesanan dan pengiriman serta catatan penggunaannya. 納品書はあるのに現物はありません。つまり架空請求。 Di sini Will akan segera menyelidikinya dengan mengirim penjaga ke ibu kota. Nema yang bertanya apakah Will tak akan menangkap mereka. Will bilang jika dirinya tak ingin membuang-buang waktu di sana. Tak lama Ralph pun datang. Will yang menyadari jika tak ada korban di bagian pasukan Ralph, yang mana semua pasukan sedang berkumpul untuk jamuan makan malam. Dan benar saja guys, nampak para pasukan yang berkumpul. Will dan yang lainnya juga mampir ke tempat tersebut. Terus Pak Komandan menghampiri mereka. Di sini ia menyambut mereka dan malah langsung pergi meninggalkannya. Sadar akan adanya keanehan, Will ingin ada seseorang yang mengawasinya. Dengan itu, Nema pun mengutus Shinki. Nema menyuruh Shinki agar langsung menangkapnya jika Pak Komandan mencoba kabur. Sedangkan Ralph akan menyembuhkan orang-orang yang terluka. Dengan itu, Will mengajak Nema untuk berbicara dengan Lada Merah. Melihat kedatangan sang pangeran dan bangsawan Ospe, tentu para prajurit langsung memberi hormat. Sedangkan Lada Merah nampak kebingungan. Mereka yang tengah berbincang, di sini Nema salpok dengan pedang yang digunakan oleh Hyuga, yang mana pedang itu telah banyak merenggut nyawa para kobold guys. しっかりしないと。 Tak lama Luke menghampiri Nema. Di sini ia memperkenalkan dirinya dan merasa terhormat bisa bertemu dengan binatang suci. Nema yang ingin memegang telinga Luke, tapi Lars langsung memukulnya. Setelah itu Nema memperkenalkan namanya, menyadari jika Nema adalah bangsawan. Luke pun minta maaf karena telah tidak sopan padanya. Nema yang bilang jika dirinya dan Lars itu adalah teman, yang tentu saja itu membuat Luke terkejut. Dirinya yang sudah memberikan salam dan akan bergabung makan dengan yang lainnya. Namun merasa tidak enak dengan Nema, dirinya pun mengajaknya. Tentu saja Nema mau-mau aja gitu guys. Di tengah Luke yang memikirkan apa yang akan dirinya makan, dirinya yang bertanya pada Nema. Namun Nema nampak sangat kelelahan mengejar Luke yang sangat cepat guys. Dengan itu Luke pun langsung menggendong Nema. Nampak para prajurit yang tercengang melihat Nema. Di sini Nema juga pamit pada Will bahwa dirinya akan makan duluan bersama Luke. Will yang bertanya bagaimana janjinya dengan Ralph. Si Nema malah bodoh amat. Will lalu meminta agar mereka mengikuti dirinya. Menyadari jika Luke terlihat senang saat dengan Nema, yang mana menurut mereka itu jarang sekali, karena meski Luke sangat menyukai anak-anak, tapi kebanyakan anak-anak itu ketakutan. Di tengah perjalanan Nema bertanya apakah dirinya boleh menyentuh telinga Luke. Luke yang membolehkannya. Tentu saja guys. Tak lama Nema melihat bocil yang pernah dirinya merahi karena menyakiti kobold, yaitu Belgar Krius. Nema yang memanggilnya. Di sini Belgar meminta agar Nema tak mengganggu pekerjaannya. Melihat Belgar yang sangat bekerja keras, yang mana itu dirinya lakukan demi kehidupan adik-adiknya. Di sini Belgar bilang jika dirinya sudah kuat, dia akan memamerkannya pada Nema.
Dia akan menjadi kuat seperti ayahnya dan melindungi semua orang. Nema yang bilang bahwa sekarang mereka berteman. Belgar yang masih agak malu. Tak lama dirinya dipanggil oleh atasannya untuk segera kembali bekerja. Di sini ia nampak disuruh mengambil begitu banyak piring kotor. Setelah mereka berdua melanjutkan perjalanannya, Luke lalu bilang jika Nema itu tak terlihat seperti bangsawan. Di sini Nema agak bingung ngejawabnya guys, dan tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan kedatangan Ralph. Tidak hanya itu, nampak juga karena yang sudah lama tidak kita lihat guys. 遅くなってRalph yang meminta karena agar melepaskan Nema yang sampai nggak bisa nafas karena yang udah sangat rindu. Dirinya meminta Nema untuk menceritakan semua yang telah ia lakukan, dan setelah itu mereka semua nampak mulai makan bersama. Tidak hanya itu, si Nema ini malah memberikan makanannya pada Gratia, Nox, dan Haku guys. Karena yang terkejut karena adiknya semakin terikat dengan monster dan menganggap jika Nema itu sangat dicintai sang pencipta. Meski itu memungkinkan, tapi masih banyak hal yang harus Nema pelajari tentang negara, politik, dan masih banyak lainnya. Karena dirinya tahu posisinya itu banyak mengemban tanggung jawab yang besar. Bahkan dia nggak mau jadi beban keluarga meski masih bocil. Nah bagus tuh, dirinya ingin hidup tanpa memalukan nama keluarga. Mendengar itu karena langsung memeluk adiknya. Di sini ia tahu jika adiknya itu telah melewati pengalaman yang sangat panjang. Luke yang nggak mengerti sama sekali, tapi dia berharap bisa diandalkan meski ya dirinya itu cuma bisa bertarung. Mengetahui jika Luke itu sangat baik, Nema berharap suatu saat nanti bisa membuat para manusia saling mengerti terhadap para monster. さん、いい人だな。ね、豪快なおじい。 Singkat cerita di malam harinya, di saat Nema tertidur pulas, di sini Sol malah membangunkannya guys. Yang mana secara nggak diduga si Sol ini malah ada di depan balkonnya guys. Yang mana di sini Sol cuma ingin mengajak Nema untuk melihat dunia. Di sini Sol membawa Nema terbang tapi tidak dengan menungganginya. Di sini mereka nampak terbang sangat jauh melihat indahnya dunia. Di sini Sol menganggap jika manusia itu sangat bodoh sampai nggak menyadari hal itu. Meski Nema membenarkannya, tapi menurutnya manusia itu bodoh dan lemah, namun serius dan murni. Nema lalu bilang jika dirinya cinta dunia itu dan juga semua makhluk hidupnya. Dengan itu dirinya bersumpah untuk membuat proyek Siana sukses. いつもはこの輝きの中。 Dan berakhirlah alur cerita dari anime yang semakin lama semakin gak jelas juga guys. Tapi ya mau bagaimana lagi dah. Buat kalian yang penasaran dengan alur cerita anime terbaru berikutnya, makanya pentingin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.